Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sunnah jamaah al-akhlaqatul munfarijah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan kegiatan rutin kita, zikir dan juga mengaji kitab Mau'izatul Mu'minin. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah dan yang kita lakukan jadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan kitab Mau'izatul Mu'minin, masih tentang hak-hak suami yang layak atau seharusnya ditunaikan oleh istri. Kemudian di sini bagaimana seorang istri ini seharusnya mendapat hak juga, bukan dari suami, tapi yang akan dibahas di sini adalah hak seorang istri mendapat didikan dari walid atau dari kedua orang tuanya. Kita yang jadi orang tua punya anak perempuan, percayalah itu anak perempuan sumbernya surga. Kalau kita bisa ngurus, kalau kita bisa mendidik dan juga bisa mengajarkan adab kepada perempuan ini. Punya anak perempuan atau punya saudara perempuan, kemudian kita perbagus adabnya, pendidikannya untuk anak-anak perempuan atau untuk saudara perempuan ini, maka kata Rasulullah, orang yang seperti ini nanti di surga kahataini, seperti dua ini. Orang ini dengan aku di surga kahataini, seperti jari telunjuk dengan jari tengah, dekat benar-benar. Ini untuk orang tua yang bisa mengurus anak perempuan. Karenanya di sini oleh Imam Ghazali disebutkan di antara hak seorang perempuan, anak perempuan yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya adalah mengajarkannya adab. Sebagaimana dikatakan oleh mu'allif di sini, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa min haqqiha, dan sebagian dari haknya anak perempuan alal walidaini yang wajib atas kedua orang tua, ta'limuha adalah mengajarkan anak perempuan husnal muasyarati, bagusnya muasyarah atau pergaulan keluarga, wa adabal usyrati, dan juga adab berkeluarga, adab pergaulan ma'azzauji, bersama suami. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan, anna Asma bin Kharijah al-Fazari qala, berkata bahwa Asma berkata libnatihi, kepada anak perempuannya, inda tazawuji, ketika hendak menikah. Ini pesannya Asma bin Kharijah kepada anak perempuannya yang hendak menikah. Apa pesannya? Innaki kharajti minal ushil ladzi bihi darajti. Wahai anakku, sesungguhnya engkau telah keluar dari sangkar alladzi bihi darajti, di mana engkau dulu berlatih berjalan di sana. Fasurti ila firashin la ta'rifinahu. Maka engkau ada dalam satu firash, dalam satu alas tempat tidur yang engkau tidak kenal. Wa qarinin la ta'lafinahu, dan juga seorang teman yang engkau belum pernah mengenalnya atau engkau belum pernah berbaik-baik dengannya. Fakuni lahu ardon, maka jadilah engkau bagi teman itu, maksudnya suami, jadilah engkau ardon sebagai bumi, yakun laki samaan, maka suamimu akan menjadi langit untukmu. Jadilah engkau bumi, maka suamimu akan jadi langit. Wa kuni lahu mihadan, dan jadilah engkau untuk suamimu mihadan, sebagai alas, yakun laki imadan, maka suamimu akan menjadi imadan, sebagai tiang atau sebagai soko, sebagai fondasi, tiang. Wa kuni lahu amatan, dan jadilah engkau untuk suami amatan, sebagai budak perempuan, yakun laki abdan,
maka suami akan menjadi budak laki-laki untukmu. La talhafi, dan janganlah engkau menyelimuti bihi dengannya, fayaklaka, maka kemudian dia fayaklaki, maka dia kemudian melepasmu. Wala tubaidi anhu fayansaka, fayansaki, dan janganlah engkau jauh darinya, fayansaki, maka dia melupakanmu. Indana minki, jika suami dekat darimu, faqrubi minhu, maka engkau mendekatlah juga kepadanya. Wa inna'a fab'udi anhu, jika dia menjauh, fab'udi anhu, maka engkau menjauhlah. Wahfadi anfahu, jagalah hidungnya suami. Wa sam'ahu, dan telinganya suami. Wa ainahu, dan matanya suami. Fala yashummanna minki, janganlah suami mencium darimu illa thayyiban, kecuali yang wangi. Wala yasma'u illa hasanan, dan janganlah tidaklah suami mencium darimu illa hasanan, kecuali yang bagus, atau illa husnan, kecuali kebaikan. Wala yandura illa jamilan, dan tidaklah melihat suami illa jamilan, kecuali yang indah-indah. Ini pesan bagus untuk seorang ayah kepada anak perempuannya yang hendak menikah. Pesannya itu kepada anak perempuan yang punya anak perempuan yang udah perawan nih, yang udah wayahnya nikah, bilangin sama anaknya, Neng, engkau sekarang udah mulai lepas kandang, engkau sekarang udah mulai lepas dari sangkar yang dulu engkau biasa hidup, sangkarnya bapak, rumahnya bapak. Engkau akan tinggal di rumah yang baru yang engkau belum kenal, dan engkau akan tidur di tempat tidur yang sangat asing, tempat tidur yang bukan tempat tidur yang bapak beliin, tapi orang lain, tempat tidur yang benar-benar baru. Dan engkau akan hidup dengan orang, dengan seseorang, kawan dekat dengan seorang yang sangat dekat, yang engkau belum pernah berbaik-baik atau engkau belum pernah sama sekali mengenalnya. Karenanya ini semua situasi yang baru. Karenanya jadilah engkau bumi untuk suamimu, maka suamimu akan menjadi langit untukmu. Artinya dia selalu ngayomin. Kan kalau kita pijak bumi, maka langit kita junjung, itu pasti bumi itu pasti dilindungi oleh langit, pasti dipenuhi oleh langit. Butuh air, langit nanti yang hujanin. Butuh mendung buat adem-ademan, nanti langit yang datengin meganya, mendungnya. Itu kiasan. Jadilah engkau sebagai bumi, maka suamimu akan menjadi langit untukmu. Jadilah engkau sebagai alas, jadilah engkau sebagai hamparan, maka suamimu akan menjadi tiang untukmu. Kalau bumi itu terhampar, saudara, maka anak perempuan kita harus nasihatin, engkau jadilah sebagai bumi yang terhampar, maka suamimu akan menjadi gunung-gunung, akan menjadi pancang-pancang atau tiang-tiang yang menjaga hamparan. Karena gunung itu, saudara, gunung itu sebenarnya adalah pasak bumi. Kalau nggak ada gunung, ini yang namanya likuifaksi atau pergerakan tanah itu bisa sangat ekstrim. Nah, gara-gara ada gunung, pergerakannya itu nggak terlalu ekstrim. Kalau nggak ada gunung, ini bisa tiba-tiba ambles gitu aja, gerak gitu aja, kayak karpet kita kebutin begitu. Kan pada ini semua bolu, ketan kan pada ambrak-ambrakan semua tuh kalau gitu. Nah, ini gara-gara ada gunung itu sebagai pancang sebenarnya, sebagai pancang atau sebagai imat istilahnya di sini, yang menjaga adanya likuifaksi atau geraknya tanah itu karena ada gunung. Maka engkau anak perempuanku, jika engkau tinggal bersama suamimu, orang yang baru engkau kenal, jadilah engkau sebagai hamparan, maka dia akan menjadi gunung atau pancang, tiang-tiang yang menjaga hamparanmu supaya engkau makin kuat. Dan anakku, jadilah engkau sebagai hamba perempuan, maka suamimu akan jadi hamba laki-laki. Budak perempuan, maka suamimu akan jadi budak laki-laki. Sama-sama merendah. Jadi jangan mentang-mentang, jangan ngandelin mentang-mentang udah capek kerja ngurusin anak, ngurusin cucian. Gak boleh mentang-mentang. Kalau engkau anakku ini menurunkan ego, maka suamimu akan menurunkan ego juga. Itu nasihat buat anak.
Kita nasihatin anak ya kitanya kudu gitu juga. Maksudnya kitanya kudu bisa juga. Kita nasihatin anak perempuan kita nurunin ego, nah kita juga kudu bisa jadi pasangan yang bisa menurunkan ego. Kalau kita nurunin ego, pasti pasangan kita turun juga egonya. Tapi kalau kita naik, ya api lawan api kan makin panas. Tapi kalau api dilawan air, adem jadinya. Turunkan egomu, turunkan kesombonganmu, maka dia juga akan menurunkan kesombongannya. Suamimu akan menurunkan kesombongannya. Ini maksud dari jadilah engkau hamba perempuan, maka suamimu akan jadi hamba laki-laki. Dan janganlah engkau berselimut dengannya, dan jangan engkau berselimut dengannya, jangan engkau lepaskan kecuali dia yang melepaskannya. Janganlah engkau menjauh darinya sehingga dia lupa kepadamu. Jadi jangan sekali-kali menjauh, teruslah dekat dengan dia. Tapi kalau dia mendekat, maka engkau lebih dekat. Tapi kalau dia menjauh, maka engkau juga harus jaga jarak, harus introspeksi. Ngapa ya suami saya kok jauh? Jangan-jangan gara-gara daster udah lama kagak dicuci, pakainya yang itu lagi, sampai baunya apek. Jadi kalau mulai jauh, mulai engkau anakmu, mulailah engkau introspeksi. Kalau dia mulai menjauh, maka engkau jauh juga. Coba koreksi ada apa? Jagalah hidung suamimu, maksudnya jangan sampai hidung suamimu mencium sesuatu kecuali yang wangi dari badanmu. Tuh saudara, ini kita begitu kali ya. Wangi pokoknya. Amin. Amin. Janganlah engkau nodai, janganlah engkau biarkan hidung suamimu mencium sesuatu kecuali sesuatu yang wangi dari badanmu. Jaga juga mata suamimu, janganlah mata suamimu melihat sesuatu dari bagian tubuhmu kecuali yang cakep-cakep, yang indah-indah, yang enak dilihat buat laki. Itu. Jaga juga telinga suamimu, jangan sampai telinga suamimu mendengarkan sesuatu kecuali yang baik-baik. Sesuatu yang baik-baik itu ya tutur kata yang sopan, kemudian nawarin ngopi bang, ngopi mah gak usah tawarin ya, pokoknya asal ada aja tiap pagi kopi. Air bang, air sediain, kecuali kalau mau nambah bang, nambah kopinya. Maksudnya Ustaz, Bang Salmi mana Bang Salmi ya? Nambah bang, ya boleh tambah, boleh, jangan pakai gula. Kenapa nggak pakai gula? Ini yang udah manis, kan gitu. Ini udah manis, kalau pakai gula jadi kemanisan. Nah itu tutur kata yang baik. Anak perempuan kita juga perlu kita bilangin, engkau nanti bertutur kata yang baik, jangan sampai suamimu mendengar sesuatu kecuali perkataan yang baik. Ini maksudnya menjaga telinganya suami, hidungnya suami, matanya suami harus dijaga. Jangan sampai menangkap kecuali yang baik-baik dari dirimu, wahai anakku. Ini haknya anak perempuan. Jadi anak perempuan punya hak ini dari kita, dari walid atau orang tuanya. Ini anak perempuan harus kita didik seperti ini. Harus kita ajarkan adab dalam berkeluarga. Ya kembali lagi tadi, kalau kita mau ngajarin adab pada anak, maka kita juga harus mengamalkan adab itu di antara kita dengan pasangan kita, dengan istri kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita awali dengan bacaan